Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan solehah, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat dan bersemangat untuk belajar pada hari ini. Pada pertemuan kali ini bersama Ustazah Maisarah, kita akan belajar tematik IPA. Sebelum memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan perkembangbiakan generatif dan vegetatif, serta siswa dapat mengidentifikasi perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nah, sekarang perhatikan penjelasan berikut. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan ini selalu diawali dengan penyerbukan melalui bunga dan menjadi buah berbiji. Jadi, yang dapat melakukan perkembangbiakan generatif hanya tumbuhan yang berbunga, berbuah, dan berbiji. Perkembangbiakan generatif ini terjadi pada tumbuhan yang berbiji. Sebelum kita membahas macam-macam penyerbukan, yuk kita lihat bagian-bagian bunga berikut ini. Bunga sempurna terdiri dari mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, pangkal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, yang dimaksud dengan penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari dihasilkan oleh benang sari yang merupakan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Sedangkan putik adalah sel kelamin betina pada tumbuhan. Keduanya berada di bunga. Penyerbukan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Merupakan serbuk sari yang jatuh ke kepala putik yang masih berada di satu bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga lain tetapi masih di pohon yang sama. Yang ketiga, penyerbukan silang. Merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga pohon yang lain tetapi masih satu jenis. Misalnya, serbuk sari mangga gadung di depan rumah jatuh di putik mangga gadung di samping rumah. Yang keempat, penyerbukan bastar. Merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga lain yang berada di pohon dan berbeda jenis. Misalnya, serbuk sari mangga gadung di depan rumah jatuh di putik pohon mangga mana lagi yang ada di halaman rumah tetangga. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif tanpa melibatkan induk jantan dan induk betina. Tujuan perkembangbiakan vegetatif adalah untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat seperti induknya. Perkembangbiakan vegetatif ini terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Berikut contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang tumbuh pada bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya pada tumbuhan bambu, pisang, dan suji. Yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun rapat. Contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan tulip. Yang ketiga, umbi batang. Pada permukaan umbi batang terdapat mata tunas yang akan tumbuh menjadi tunas. Contohnya pada kentang, ubi jalar, dan bengkoang. Yang keempat, umbi akar. Merupakan bagian akar yang membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya pada wortel, lobak, dan singkong. Yang kelima, geragih atau stolon. Merupakan batang yang menjalar di atas permukaan tanah.
contohnya stroberi, pegagan, dan rumput teki. Yang keenam, akar tinggal atau rhizome adalah bagian batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contohnya pada tanaman kunyit, kencur, jahe, dan lengkuas. Yang ketujuh, spora. Spora berupa butiran kecil yang dihasilkan oleh kotak spora yang terdapat pada tumbuhan paku dan lumut. Yang kedelapan, tunas adventif. Terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Contohnya pada cucur bebek terdapat pada daun, dan tunas adventif pada sukun terdapat pada akar. Berikutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan. Berarti perkembangbiakan dengan bantuan makhluk hidup yang lain. Cara perkembangbiakan tumbuhan dengan vegetatif buatan antara lain: yang pertama, mencangkok. Misalnya pada rambutan, mangga, dan jambu air. Pada saat mencangkok, dahan dikupas sampai terlihat bagian putih. Dahan ditutup dengan tanah hingga muncul akar. Kemudian, dahan dapat dipindahkan untuk ditanam di tanah. Yang kedua, sistem stek. Stek terbagi menjadi dua, yaitu stek batang dan stek daun. Contoh stek batang pada tumbuhan singkong, mawar, sirih, dan bunga sepatu. Sedangkan contoh stek daun pada tumbuhan begonia, cocor bebek, dan wijaya kusuma. Proses penstekan dapat dilakukan dengan cara berikut. Dahan dipotong, dipindahkan ke pot atau tanah. Tanaman hasil potongan tersebut ditanam di tanah yang subur, kemudian akar akan muncul dari batang dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang ketiga, merunduk. Contohnya pada tanaman alamanda, anyelir, bougainville, dan stroberi. Langkah pertama, rundukkan cabang batang tanaman, kemudian tanam cabang tumbuhan tersebut ke dalam tanah, lalu potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukkan. Yang keempat, dengan cara okulasi atau menempel. Contohnya pada tanaman jeruk, durian, dan rambutan. Langkah pertama, iris kulit batang yang akan ditempel. Berikutnya, iris kulit batang yang sebesar irisan batang yang akan ditempel. Kemudian, irisan ditempel pada kulit batang yang akan ditempeli. Terakhir, ikat dengan tali rapia sampai tunas tumbuh. Yang kelima, dengan cara kokulasi atau menyambung. Contohnya pada tumbuhan mangga. Pertama, potonglah bagian batang dari tumbuhan 1, lalu potonglah bagian batang dari tumbuhan 2. Setelah itu, sambungkan batang tumbuhan 1 dengan batang tumbuhan 2. Ikatlah batang kedua tumbuhan tersebut. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, dapat disimpulkan, perkembangbiakan pada tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif melalui penyerbukan menggunakan biji, dan alat perkembangbiakannya adalah serbuk sari dan putik. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami terdiri dari beberapa jenis, yaitu tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragih atau stolon, akar tinggal atau rhizome, tunas adventif, dan spora. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan terdiri dari mencangkok, stek batang, stek daun, merunduk, menempel atau okulasi, dan menyambung atau kokulasi. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengetahui pemahaman kalian, ayo kerjakan latihan soal berikut ini. Soal bagian A adalah pilihan ganda, sedangkan soal bagian B merupakan isian. Isilah titik-titik yang ada di dalam tabel.
Contohnya, untuk soal nomor 3, gambar yang pertama adalah gambar wortel. Wortel, cara perkembangbiakannya adalah umbi akar. Contoh untuk nomor 4, gambar yang pertama adalah cara perkembangbiakan dengan cara mencangkok. Sekian pembelajaran kita, semoga dapat dipahami. Jangan lupa untuk selalu belajar di rumah dan juga menjaga protokol kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.